warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman di rumah dalam keadaan sehat ya. Oke, baik, tidak terasa kita sudah sampai di tema 6 nih teman-teman. Kira-kira materi kita di tema 6 ini tentang apa ya? Oke, baik, Bu Riri akan menjelaskan. Di tema 6 ini kita akan belajar membaca dan menulis tegak bersambung. Materi Bahasa Indonesia tema 6 halaman 3-5, 12 dan 78. Sebelum kita menulis dan membaca, kita akan belajar aturan-aturan dalam menulis tegak bersambung. Aturan yang pertama yaitu adalah gunakan pensil yang lancip dan tajam. Nah, teman-teman kalau mau menulis tegak bersambung harus dengan pensil yang lancip ya. Jangan lupa disiapkan pengserutnya juga. Oke, yang kedua yaitu menyiapkan buku halus atau buku tegak bersambung. Oke, baik. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah jenis buku tulisan tegak bersambung. Nah, di sini teman-teman harus mengenal ya jenis buku tulisan tegak bersambung itu seperti apa. Nah, di sini kita akan belajar dua jenis ya teman-teman. Yang pertama dengan jenis 3 baris. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, kalau untuk dengan 3 baris, kita memulai nulisnya itu dimulai dari baris yang kedua. Ini ya teman-teman yang ada titik hitamnya. Jadi dimulainya dari baris kedua. Oke, yang kedua yaitu dengan 5 baris. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, untuk 5 baris ini teman-teman menulisnya dengan baris ketiga. Ya, jadi dimulainya dari baris ketiga. Oke, teman-teman, buku tegak bersambung yang kita akan gunakan yaitu yang memiliki 5 baris ya, teman-teman. Nah, ini contohnya 5 baris. Hitung ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima. Nah, teman-teman, tegak bersambung yang memiliki 5 baris, ini kita memulai menulisnya yaitu jadi dimulainya dari baris yang ketiga. Oke, yang keempat yaitu perhatikan penggunaan huruf kapital pada penulisan tegak bersambung. Nah, di sini Bu Riri punya 2 contoh, huruf lepas dan huruf sambung. Teman-teman perhatikan ya antara huruf lepas dan huruf sambungnya, antara huruf kapital dan huruf kecilnya teman-teman. Nah, di sini ada A besar dan A kecil. Nah, A besar itu biasa kita sebut dengan huruf kapital. Nah, huruf kapital pada penulisan huruf bersambung itu seperti huruf A kecil ya teman-teman, cuma diameternya lebih besar. Oke. Yang kelima yaitu kita dapat membedakan huruf yang memiliki kepala, ekor, tidak memiliki keduanya, atau memiliki keduanya. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu huruf berkepala ada 2 jenis nih teman-teman. Yang pertama berkepala penuh. Nah, contohnya seperti apa sih? Atau contohnya huruf apa aja sih yang huruf berkepala penuh? Nah, di sini Bu Riri punya contohnya yaitu huruf B, H, K, dan L. Nah, huruf tersebut kita menulisnya yaitu dari baris ketiga. Nah, teman-teman harus ketahui kalau kepala itu yang mana. Nih, lihat tanda panahnya. Huruf kepala
atau berkepala penuh, kepalanya itu ada di baris kedua, teman-teman. Nah, ini kepala penuh. Lalu yang kedua yaitu setengah kepala. Contohnya adalah huruf D dan T. Nah, huruf setengah kepala ini coba perhatikan huruf D-nya berada di baris kedua, setengah dari baris kedua ya teman-teman, tidak penuh atau full sampai ke atas. Nah, inilah yang disebut setengah kepala. Oke, selanjutnya huruf berekor ada dua jenis nih. Kita akan belajar yang berekor, teman-teman. Nah, yang pertama ada yang berekor penuh. Contohnya huruf G, J, dan Y. Nah, seperti biasa kalau menulis huruf yang baris kelima ini dimulai dari baris ketiga ya. Coba kita perhatikan ekornya berada di baris keberapa? Ya, ekor penuhnya berada di baris keempat. Ini berekor penuh ya. Lalu yang kedua yaitu ekor setengah. Nah, hurufnya apa aja sih yang ekor setengah? Nah, hurufnya adalah P dan Q. Biasa ya teman-teman, dimulainya dari baris ketiga. Dan lihat nih, di baris keempat ekornya tidak penuh teman-teman, hanya setengah dari baris keempat. Ini namanya ekor setengah. Oke, baik, kita lanjut ya. Yang C tidak memiliki kepala dan ekor. Huruf apa aja sih yang tidak memiliki kepala dan ekor? Nah, di sini ada huruf A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, dan Z. Ini huruf-huruf yang tidak memiliki kepala dan ekor. Dimulainya menulis dari baris ketiga. Semuanya di baris ketiga ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang D yaitu memiliki kepala dan ekor. Huruf apa sih yang memiliki kepala dan ekor? Nah, di sini Bu Riri punya contohnya yaitu huruf F. Huruf F kita menulisnya dari baris ketiga ya, jangan lupa. Nah, kepalanya berada di baris kedua. Penuh ya teman-teman. Lalu ekornya berada di baris kelima ya. Ekornya pun penuh dan menulisnya setengah dari baris kelima. Seperti itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan dari cara-cara menulis tegak bersambung ini teman-teman dapat menulis atau belajar di rumah dengan baik ya cara menulis huruf tegak bersambung. Baik, aturan yang keenam dalam menulis tegak bersambung yaitu menulis tanpa mengangkat tangan dan jari. Jika teman-teman menulis di angkat tangannya, maka nanti mungkin ekornya tidak lebih bagus seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui aturan menulis tegak bersambung, yuk kita membaca tulisan tegak bersambung berikut ini. Yuk sama-sama kita baca. Kelinci kakek Wirya melahirkan 6 ekor anak. Mereka lucu-lucu sekali. Bulunya berwarna-warni, hitam, putih, coklat, dan belang. Aku ingin menggendong anak-anak kelinci itu, tetapi kakek Wirya melarangku. Jangan Ahmad, anak kelinci itu masih terlalu kecil, tulangnya masih belum kuat, kata kakek. Oke, setelah kita belajar menulis, sekarang kita belajar membaca dan teman-teman alhamdulillah sudah bisa membacanya ya, huruf tegak bersambung. Di sini Bu Riri punya beberapa soal nih teman-teman dari apa yang kita baca tadi. Kira-kira berapa ekor kelinci kakek Wirya melahirkan? Nah, ada berapa teman-teman kelinci kakek Wirya melahirkan?
Teman-teman jawabnya di buku tulis tegak bersambung atau LK yang sudah Bu Riri siapkan ya. Ya, jumlahnya ada 6 ekor. Perhatikan huruf kapital huruf E-nya, N-nya, A, M, E, K, O, R-nya. Seperti itu ya contohnya. Lalu pertanyaan kedua yaitu, apa warna bulu anak kelinci kakek Wirya? Ya, betul. Warnanya yaitu hitam, putih, coklat, dan belang. Teman-teman ikuti ya huruf tegak bersambung yang Bu Riri contohkan. Oke. Teman-teman, tadi kita sudah belajar aturan menulis tegak bersambung dan membaca huruf tegak bersambung sekaligus menjawab soal-soalnya. Mudah-mudahan teman-teman dapat menulis dan membaca huruf tegak bersambung di rumah. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari Bu Riri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.